Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini adalah masih di referensi contoh soal fikih madrasah sanawiyah ya. Ini untuk part 2-nya, untuk part 1-nya ada di channel ini juga. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama ya, ini perhatikan macam-macam najis dan cara bersucinya ya. Sini ada cara mensucikan najis yang benar ditujukan pada huruf apa gitu ya. Ini langsung aja kita bidik, nanti bisa disimak. Selain B ya, ini dianggapnya tidak tepat ya. Yang B ini seragam batik Maman terkena kotoran burung ya. Piaraannya supaya menjadi suci harus dihilangkan dulu benda najisnya, lalu disiram air hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Ini adalah cara mensucikan najis mutawasito. Maka jawabannya adalah ada di kolom B ya, yang ini. Lanjut nomor 2. Perhatikan hal-hal berikut. Pertanyaannya adalah, di antara hal di atas yang termasuk rukun sholat adalah ditujukan pada nomor berapa ya. Ini langsung sudah dikasih indikasinya atau indikatornya. 1 adalah niat ya. Kemudian nomor 4 membaca surah Fatihah, dan yang nomor 6 adalah duduk di antara 2 sujud. Ini yang termasuk rukun sholat. Maka jawabannya adalah 1, 4, 6. Lanjut nomor 3. Perhatikan hal-hal berikut ini ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan sebab dibolehkannya tidak melakukan sholat Jum'ah adalah, nah ini yang nomor 2 ya, anak laki-laki yang belum balik ini memang tidak wajib sholat Jum'ah, dan orang perempuan ya. Maka jawabannya adalah D ya, 2 dan 4. Nomor 4. Dalam perjalanan kegiatan study tour keluar kota, para siswa madrasah sanawiyah singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat. Paman yang bertindak sebagai imam yang memberitahukan bahwa sholat yang akan dilakukan adalah sholat duhur dan asar yang dilaksanakan pada waktu duhur dengan jumlah rokaat masing-masing 2 rokaat. Ini ada kasih indikator warna biru, sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur dengan jumlah rokaat masing-masing 2 rokaat. Pertanyaannya, sholat yang dilakukan oleh para siswa dan Pak Maman adalah sholat, karena di jamak maka jamak gitu ya, dikosor, diringkas sholatnya. Ini takdim ya, karena dilaksanakan di waktu sholat yang pertama. Maka jawabannya adalah C, seperti itu. Nomor 5. Saat sholat berjamaah, imam membaca surah Al-Alaq setelah membaca ayat terakhir dari surah tersebut. Dengan segera imam melakukan sujud tilawah sambil membaca. Ini sama aja dengan bacaan sujud tilawah, yaitu jawabannya A ya. Ajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini bacaan sujud tilawah. Nomor 6. Pak Musli adalah salah satu golongan yang berhak menerima zakat karena beliau adalah salah satu panitia resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang terlibat langsung dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Berarti Pak Muslim berlaku sebagai, ya, jawabannya adalah amil ya, panitia yang ditunjuk langsung dari pemerintah. Kemudian ya, nomor 7. Ibu Khadijah memiliki emas batangan seberat 2 kg atau sama dengan 2000 gram. Dan juga memiliki perhiasan emas yang dipakai seberat 15 gram. Dalam waktu 1 tahun, emas itu masih utuh. Maka Ibu Khadijah diwajibkan menunaikan zakat emas sebesar, cara ngitungnya, ini 2 kg dijadikan 2000 gram. Kemudian 2000 gram zakatnya 2,5%. Sama saja dengan 2000 kali 2,5 dibagi 100, maka sama dengan 50 gram. Maka jawabannya adalah 50 gram, seperti itu. Nomor 8. Pada hari Senin yang lalu ya, setelah upacara bendera di halaman madrasah, diumumkan bahwa Nabilah meraih nilai tertinggi dalam tes pendalaman materi ya. Sehingga dari pihak madrasah memberikan penghargaan atas prestasi berupa beasiswa. Nah, pertanyaannya, pemberian yang demikian disebut apa? Ini adalah
Jawabannya hadiah ya, karena diberikan atas prestasi pencapaian yang telah ada. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Dari pernyataan di atas, syarat wajib puasa ditujukan pada nomor titik-titik. Ini syarat wajib puasa, berarti kalau memenuhi syarat maka dia wajib untuk berpuasa. Ini 1 adalah muslim ya, kemudian 3 balik dan berakal, 4 tidak sedang haid atau nifas, dan 5 berbadan sehat. Maka jawabannya adalah C 1, 3, 4, 5. Lanjut. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji sedang melaksanakan wukuf, sedangkan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji disunahkan melaksanakan puasa sunnah, yaitu puasa Arafah. Lanjut nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Ketentuan yang termasuk kewajiban dalam menyembelih binatang terdapat pada nomor, nah tidak ada indikatornya. Nomor 1, dipotong pada leher bagian atas, memotong pada saluran nafas, dipotong saluran makan, dan menyebut nama Allah. Jawabannya 1, 3, 5, dan 8. Lanjut nomor 12. Perhatikan ayat berikut ya. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Al-Baqarah ayat 173. Berdasarkan ayat di atas, urutan makanan yang haram dikonsumsi adalah, jawabannya adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih karena selain Allah. Nomor 13. Dalil yang menjadi dasar perintah berkurban adalah, jawabannya adalah ayat man wajada sa'atan falam yudhi falayaqribanna musallana ya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah kalian mendekat terhadap tempat sholat. Ini kata Rasul. Nomor 14. Sebelum melaksanakan kurban, hendaknya kita selalu memilih hewan yang baik dan memenuhi syarat ketentuan yang disebutkan dalam syariat Islam. Ya. Syaratnya adalah sehat, tidak cacat, dan telah cukup umur. 15 ya. Seorang petani menjual buah mangga yang belum matang dan masih berada di pohonnya. Ini jual beli sistem ijun. Maka hukum jual beli yang dilakukan oleh petani itu adalah terlarang karena kurang syarat dan rukunnya. Karena buahnya belum jelas seperti itu. Lanjut nomor 16. Dari tabel di atas, contoh pernyataan yang menunjukkan kirot dalam bentuk modern dalam perekonomian modern adalah ditujukan pada nomor. Nah, kirot yang modern ini ciri-cirinya adalah biasanya dilaksanakan dari pihak bank. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 1. Saat mendepositukan uang di bank syariah, seorang nasabah bersepakat bahwa pihak bank akan mengelola uang tersebut untuk usaha. Keuntungan dari usaha itu akan dibagi 2 dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan. Maka jawabannya adalah A ya 1 ya. Nomor 17 ya. Ketika ada orang muslim meninggal dunia, maka bagi muslim lain memiliki 4 kewajiban, diantaranya adalah menyolatkan jenazah, namun tidak semua orang Islam wajib melakukannya. Jika sudah ada yang menyolatkan, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Jika kita perhatikan pernyataan di atas, maka hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mewakili, maka yang lain gugur cover 2-nya. Dilanjut nomor 18, perhatikan beberapa ketentuan berikut ya. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, syarat jenazah yang harus atau wajib dimandikan terdapat pada nomor ini ya. Nomor 1 jenazah muslim ya. Kemudian badan atau anggota tubuh masih ada ya. Kemudian jenazah bukan mati syahid ya. Maka jawabannya 1, 4, dan 6. Nanti bisa disimak ya. Nomor 19. Pak Yusuf adalah seorang muslim, usianya sudah sangat tua. Ketika meninggal dunia, disunahkan untuk mengkafani jenazah beliau dengan kain kafan sebanyak. Nah, ini tentu kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki adalah 3 lapis ya. Lanjut. 2 hari yang lalu, para warga di suatu kampung menyolatkan jenazah perempuan ya. Dalam sholat tersebut, doa yang dibaca setelah takbir ketiga adalah
Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, karena jenazahnya perempuan maka pakainya domirha seperti itu. Lanjut ya. Nomor 21, Islam sangat memperhatikan masalah kesucian. Masalah kesucian ini akan dapat menentukan sah atau tidaknya ibadah seorang muslim ya. Salah satu pembahasan terkait kesucian ialah hadas, najis, dan cara bersucinya. Berikut adalah cara mensucikan najis. Ini soalnya adalah binary choice ya, memilih benar atau salah. Yang pertama ya, bila terkena kotoran binatang dibasuh dengan air hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Ini benar. Air liur anjing termasuk najis mutawasitoh. Ini salah ya. Air liur anjing itu adalah najis mughaladhah, najis berat. Air seni anak perempuan termasuk najis mutawasitoh yang harus disucikan betul ya. Jawabannya adalah B ya. Lanjut. Allah mensyariatkan ibadah sholat fardu kepada Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Perintah mengerjakan sholat banyak kita temui di dalam Al-Quran ya. Di antaranya yang ini ya. Yang 22a ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini benar, sholat itu wajib. Kemudian yang yang selanjutnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribana musholana. Ini bukan dalil sholat ya, ini dalil tentang orang yang punya kemampuan tapi nggak mau korban. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqiin. Ini juga perintah sholat. Ini benar. Nomor 23, ibadah haji ya merupakan ibadah yang istimewa bagi umat Islam. Ibadah haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. Berikut adalah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, wukuf di Padang Arafah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini salah, wukuf itu tanggal 9 ya, 8 dan 9. Kemudian tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini benar. Kemudian bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Padang Arafah adalah termasuk wajib haji. Ini juga betul. Lanjut. Pengurusan jenazah meliputi 4 hal, yaitu memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Berikut adalah tata cara melakukan sholat jenazah. Ini fokusnya di sholat jenazah ya. Pertama, setelah takbiratul ihram dalam sholat jenazah membaca sholawat Nabi. Ini salah ya. Harusnya baca Fatihah. Dalam sholat jenazah hanya melakukan 4 kali takbir tanpa ada ruku, i'tidal, dan sujud. Ini benar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu adalah bacaan sholat jenazah yang dibaca setelah takbir keempat. Ini salah. Bacaan ini dibacakan setelah takbir ketiga harusnya. Lanjut. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan adab ketika bertaksiyah. Yang pertama, orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan hamdalah. Ini salah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, disunahkan membuatkan makanan untuk keluarga jenazah. Nah, ini benar. Jadi, kalau kita bertaksiyah, kita buatkan makanan untuk mereka. Diperbolehkan meratapi kematian karena ditinggal saudaranya. Ini salah ya. Tidak diperbolehkan meratapi kematian. Nomor 26 ini menjodohkannya. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan hadas, najis, dan cara mensucikannya. Yang pertama, setelah bangun tidur, Surya mandi dengan mengalirkan air mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini masuknya cara mensucikan hadas besar. Kemudian, Najwa memercikan air pada benda yang terkena najis ketika akan melaksanakan sholat di masjid. Nah, ini adalah cara mensucikan najis mukhafafah. Kemudian, seekor anjing menjilat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan lalu dibersihkan dengan membasuhnya sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini adalah tata cara mensucikan najis mughalladzah. Nomor 27. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, jamaah haji melaksanakan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, dimulai dari Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Ini adalah masuknya sa'i, berarti rukun. Kemudian kebanyakan jamaah haji Indonesia mendahulukan umroh daripada haji, berarti ini haji tamattu ya, jadi umroh dulu baru haji. Dan jamaah haji pada hari tasyrik melakukan lontar 3 jumroh. Ini adalah wajib haji. Seperti itu. Nomor 28,
Langsung saja, dari hadis di atas bisa diketahui beberapa hal dalam menyembelih binatang. Yang pertama, beragama Islam atau ahli kitab ini adalah merupakan syarat orang yang akan menyembelih binatang. Binatangnya masih hidup, ini merupakan syarat binatang yang akan disembelih ya. Kemudian dihadapkan ke arah kiblat, ini adalah merupakan hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Lanjut. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan kesepakatan antara dua belah pihak sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan. Nah ini memperjualbelikan anak binatang yang masih dalam kandungan ini adalah jual beli yang dilarang karena kurang syarat dan rukun. Dan yang kedua, orang yang akan melakukan akad jual beli haruslah bukan seorang pemboros. Ini adalah merupakan syarat orang yang akan melakukan jual beli. Pada saat khutbah Jum'ah, banyak orang yang melakukan akad jual beli. Nah, ini masuknya jual beli yang sah, tapi dilarang karena dilaksanakan pada saat khutbah Jum'ah. Kita lanjutkan. Matinya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Jika manusia mati, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup. Hal-hal yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah, ya ini. Membisikkan kalimat-kalimat thayyibah, ya ini cocoknya dengan menyaksikan ketika ada orang yang sedang sakaratul maut. Menyiapkan air secukupnya, sabun, sampo, dan kapur barus. Ini maksudnya kepada tata cara memandikan jenazah. Menyiapkan kain kafan sebanyak 5 lembar. Ini untuk kain kafan untuk jenazah perempuan. Oke ya. Lanjut untuk soal isian, langsung saja. Pada waktu jalan-jalan ke sawah, Munir memegang anjing dan tangannya terkena air liurnya. Ya, jika Munir mau melaksanakan sholat, beliau harus bersuci menghilangkan najis tersebut dengan cara titik. Jawabannya adalah dicuci sampai 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Ini mensucikan dari najis anjing, najis mughalladhah. Nomor 32. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan wukuf ya. Bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, disunahkan melakukan puasa. Nah, puasa yang dimaksud adalah puasa Arafah ya, jangan sampai lupa. Nomor 33. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana ya. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang mampu berkurban tetapi tidak melaksanakan, maka oleh Rasulullah SAW dilarang untuk mendekati tempat sholat Nabi Muhammad SAW. Nomor 34. Pada prinsipnya, hutang piutang merupakan satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Oleh sebab itu, maka di dalam hutang piutang, kita tidak boleh mengambil apa? Tidak boleh mengambil keuntungan, karena sifatnya tolong-menolong. Terakhir, dalam sholat jenazah laki-laki setelah melakukan takbir ketiga, berdoa untuk jenazah, tulislah doa tersebut. Doanya adalah, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afanhu. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab.